Bismillahirrahmanirrahim. Izin salam saya lantunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar tak dapat digugat. Belajar di pesantren kaligrafi. Jauh salam kurang semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang telah menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, yang telah mengatur segala urusan dengan ketetapannya, yang telah mengulur-ulur waktu bagi orang-orang kafir dengan makarnya, yang telah menjadikan hasil akhir sebagai milik orang-orang yang bertakwa dengan keutamaannya, yang telah menciptakan langit yang berlapis-lapis tapi tak seperti kue lapis, yang telah menciptakan alis bagi kesebut yang sedang berbaris, dan yang telah menciptakan wanita dengan senyumnya yang manis, bibirnya yang tipis, membuat para lelaki menjadi kritis karena isi dompetnya yang sudah habis. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada pemuda proklamator, pemuda yang tak pernah berkata kotor, pemuda yang dari dulu hingga sekarang masih eksis di mana-mana, pemuda yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, suri teladan terbaik di sepanjang zaman. Ia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Meski pertemuan kita kali ini hanya melalui layar kaca, terhubung melalui udara, tiada jabat tangan, namun saya harap tidak mengurangi rasa ukhuwah persaudaraan di antara kita. Saya doakan semoga kita sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin, muslimat rahimakumullah. Adapun judul cerahan yang akan saya bawakan pada hari ini adalah hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab merupakan bulan yang sangat istimewa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisra dan mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, yaitu langit ketujuh yang jaraknya jutaan kilometer, tetapi hanya ditempuh dalam perjalanan 1 malam saja mengendarai kendaraan Burak. Nah, teman-temanku sekalian, ada yang tahu apa itu Burak? Ada? Burak adalah kendaraan yang paling super cepat di muka bumi ini. Kendaraan yang istimewa, kendaraan yang spesial, kendaraan yang khusus dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kendaraan ini mengalahkan mobil sedan BMW, pesawat jet Sukhoi, dan pesawat Apollo tercepat untuk naik ke bumi. Kendaraan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki tujuan. Tujuannya yaitu untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Harga mati, tidak ada seorang makhluk yang mendapatkan keistimewaan seperti ini melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muslimin,
muslimat rahimakumullah. Ini merupakan kejadian yang di luar akal sehat manusia. Karena secanggih, sedahsyat, bahkan semutakhir apapun teknologi, jika tanpa kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya tidak akan bisa terjadi. Idza aradallahi syai'in ay yaqula lahu kun fayakun. Ini merupakan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang mukmin hanya wajib mempercayai dan mengimaninya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abadihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran dari kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin muslimin, muslimat rahimakumullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini hakikatnya adalah terletak dalam ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pribadi Nabi Muhammadlah yang agunglah yang menjalankan, mengetahui, bahkan beliau jugalah yang memberitakan apa adanya dengan sebenar-benarnya apa yang telah beliau lihat, yang telah beliau kerjakan. Lawan dari keraguan adalah kepercayaan dan keyakinan. Keyakinan bahwa ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kemampuan dan akal sehat manusia. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kemampuan dan akal sehat manusia. Di peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga terdapat penentuan sholat, di mana pada awal mulanya umat muslim diperintahkan untuk melaksanakan 50 waktu sehari semalam. Kemudian berubah menjadi 5 waktu sehari semalam. Ini merupakan dispensasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
khusus untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Perbandingannya, 5 waktu saja kita masih bolong-bolong melaksanaannya. Bagaimana lagi jika 50 waktu dalam sehari semalam? Ini tinggal lagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salat merupakan tiang agama. Rumah tanpa pondasi yang kuat, maka rumah tersebut akan hancur dan roboh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Tetapi barang siapa yang tidak mendirikan sholat berarti dia telah menghancurkan agama. Pada akhir-akhir, sholat merupakan suatu amalan yang paling utama yang akan dihisab terlebih dahulu di padang mahsyar nanti. Jika sholatnya baik, maka amal perbuatannya juga akan baik. Namun sebaliknya, jika sholatnya tidak baik, maka amalnya juga tidak baik. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan 5 waktu sehari semalam dan melaksanakan sholat sunnah yang lainnya. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Setelah saya berceramah tadi, saya menggarisbawahi serta saya menyimpulkan bahwa marilah kita bersama-sama untuk mensiarkan ajaran-ajaran Islam di momen Isra Mi'raj ataupun di momentum lainnya agar umat muslim menjadi umat yang kuat dan umat yang memahami agamanya. Selain itu, selama kita masih hidup, selama kita masih bernapas, selama hayat masih dikandung badan, marilah kita melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kata-kata yang salah atau perbuatan saya yang salah, saya mohon maaf. Karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Maka dari itu saya memohon bukakanlah pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk saya. Sebelum saya mengakhiri ceramah saya ini, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Bila ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Jika ada umur yang panjang, insya Allah saya akan berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.